ar-ruknul ashir. Ar-ruknul ashir. Al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Rukun ke-10 dalam salat itu adalah al-qu'ud, duduk fit tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir. Jadi ini rukun fi'li, halaman 223 ya. Fa in ajaza an qira'atit tasyahud wajaba alaihil qu'udu biqadrihi. Kalau dia tidak mampu membaca tasyahud, misalnya orang bisu atau orang memang tidak ngerti sama sekali, dia tetap wajib sholat dan tetap wajib untuk duduk meskipun tidak baca, tadi tidak bisa lagi. Jadi wajib alaihi, wajaba alaihi, wajib atasnya al-qu'udu biqadrihi, duduk sekedar sekira membaca tasyahud. Kemarin yang paling ringkas, tasyahud yang paling ringkas kemarin sudah kita bahas. Ini rukun ke-10. Kemudian ar-ruknul hadiyah asyarah, rukun ke-11, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Rukun ke-11 adalah sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syurutuha nafsu syurutit tasyahudil akhir. Syaratnya adalah syarat tasyahud akhir itu sendiri. Yakni itu nyambung dengan tasyahud akhir ya. Setelah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru membaca sholawat atas Nabi dan atas Nabi yang rukun ini ya. Wa aqalluha, dan yang paling ringkas, paling sedikit baca sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cukup baca itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu salam. Ini biasanya amalan tarawih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasyahudnya paling ringkas, sholawatnya paling ringkas. Kayak kada betah itu untuk tarawih. Hendak banyak tapi minimalis ya. Minimalis. Kalau bisa itu memang jamaah, apalagi masih santri-santri ini kuat-kuat ya, yang lama-lama lah membacanya itu. Tapi kalau yang ada yang sudah sepuh-sepuh ya cepat-cepat enggak apa-apa. Jadi paling minim membaca sholawat itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Sah sholat. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna membaca sholawat nih paling bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina ini kalau di hadisnya ndak ada riwayat, tapi di keterangan kaki, wa qala katsirum minal a'immah wa yusannu lafdzus siyadah mura'atan lil adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunahkan untuk mengucapkan siyadah yakni sayyidina dalam rangka menjaga adab. Ya, tapi kada usah bahualan. Ini berarti tidak pakai sayyidina, tidak punya adab pada Nabi. Nah itu yang bikin daur itu. Ya, ini nggak pakai sayyidina dipadahkan kada beradab. Padahal kita juga waktu itu sholawat baca salaman itu kan kada sayyidina juga. Kalau lah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kada ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kada ada. Kada beradab juga dipakai mau analoginya sama. Jadi kalau kita suka lakukan, insya Allah tidak keliru ya. Tapi kalau kada suka, kada usah digawe, kada usah nyambati orang. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah bisa begitu, atau yang pian sudah hafal dibaca aja, insyaallah enggak apa-apa. Termasuk sholawat yang lain ya boleh dibaca dalam sholat, termasuk doa kan sama. Salawat Ibrahimiyah yang sudah kita biasa hafal mulai bahari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Boleh juga begitu, tanpa sayyidina juga boleh, tinggal masalahnya afdol mana itu ya, yang para ulama beda pendapat. Ini rukun ke-11. Berikutnya ar-ruknus tsaniyah asyar, rukun ke-12. Assalamu, rukun ke-12 salam. Ayat taslimatul ula faqat, yakni salam pertama saja menurut mayoritas ulama. Salam pertama yang wajib. Dalam mazhab Imam Ahmad
ini wajib dua-duanya. Sehingga kalau kita ini sholat ya, ini jangan kemudian setelah tahu ini wajib, ini sunnah, kadang penyakitnya itu kita akhirnya yang sunnah kada digawi. Bahaya gitu. Setelah tahu sunnah akhirnya malah nggak dikerjakan. Padahal sebelumnya rajin. Nah ini termasuk celaka kalau gitu. Kita tahu ini sunnah, ini wajib. Kadang ini beda pendapat kita ketahui itu supaya kita ini ya bisa beramal yang terbaik. Yang kedua kita tahu perbedaan pendapat supaya kadang menghuwali orang. Oh ini ada juga ini anunya. Pendapat begitu, dan kita bisa memilih amal itu yang semuanya bisa sah, sehingga ketika kita mengimami salamnya ya 2 kali lah, supaya yang di belakang nih ada mazhabnya Imam Ahmad misalnya, kada ragu-ragu lagi mereka ikut itu. Jadi yang pertama saja menurut mazhab Syafi'i. Gunanya apa juga kita tahu kalau pas kebelet kebelet ke belakang ya, menahan ini sudah. Kalau sebelum sholat kita itu kebelet ke belakang, maka ke belakang dulu. Terlambat sholat tidak apa-apa, terlambat jamaah tidak apa-apa, masbuk didahulukan ke belakang dulu. Tapi kalau sudah di dalam sholat, ya dalam sholat masih kawan tahani dulu, percepat. Termasuk salam tadi, salam sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu bunyi tut misalnya, kentut misalnya, ya tidak apa-apa, sudah sah, sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Tapi kalau menurut mazhab Imam Ahmad, baru salam pertama belum selesai batal dia. Ya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi, kentut dia. Belum salam kedua, berarti kan batal. Jadi ini salam pertama. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Salam yang paling ringkas itu adalah mengucapkan assalamu alaikum. Tidak pakai warahmatullah, itu paling minim. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mayoritas ulama begitu. Terus kalau ditambahi wabarakatuh bagaimana? Ada kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara fikih ya sah, tapi beda tadi mana yang lebih afdal. Yang lebih afdal para ulama mengatakan ya, dan karena ini banyak riwayat hadisnya lebih banyak itu sampai warahmatullah, itu paling afdal. Sementara yang wabarakatuh ada juga hadisnya riwayat dari Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr dengan sanad yang sahih juga, artinya ada. Tapi riwayat-riwayat yang banyak itu adalah sampai warahmatullah. Kalau dari Wa'il bin Hujr itu Nabi ya, kata Wa'il bin Hujr, aku sholat bersama Nabi. Kemudian Nabi ketika salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam kedua Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ya, tidak ada wabarakatuh. Ada hadis begitu. Nah kita ya, dua-duanya itu sah ya. Tapi kalau ditambahi misalnya Om Swastiastu misalnya batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Tambahin namo budaya lagi, oh, bisa parah itu, parah. Namo budaya itu artinya kan terpujilah wahai sang Buddha. Ini kita sholat menyembah siapa? Sekarang ini kalau dibiarin nanti bisa jadi sama ditambah itu ya. Salam lintas agama. Ya Allah. Syurutus salami asyratun. Syarat salam itu ada 10, majmu'atun fi qauli ba'dihim, yang dikumpulkan dalam perkataan sebagian mereka ya. Nadhomannya itu ada di bawahnya. Kita langsung ke rinciannya. Yang pertama itu adalah at-ta'rif. Ta'rif di sini artinya pakai alif lam ma'rifat, yakni pakai assalamu alaikum. Kalau alif lamnya dibuang, alif lam ta'rifnya itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah, tinggal salamun alaikum. Untuk sholat tidak sah. Tapi kalau kita ngucap salam ke teman-teman kita, boleh aja salamun alaikum atau salamun alaik, itu sah, itu bagus saja. Tapi afdolnya salam itu pakai alif lam ma'rifat atau at-ta'rif tadi. Assalamu alaikum, tidak cukup salamun alaikum untuk sholat ini ya. Kalau salam jawabnya kalau assalamualaikum ya, kalau di luar sholat wa alaikumus salam. Kalau orang pakai alif lam, kita jawabnya pakai alif lam juga. Jadi assalamualaikum jawabnya wa alaikumus salam. Kalau katakan salamun alaikum, kita jawabnya alaikum salam atau wa alaikum salam. Itu sepadan. Jadi kalau orang mengucapkan pakai ta'rif, kita pakai ta'rif juga. Kalau nakiroh pakai nakiroh juga. Walaupun boleh kalau di luar salam, tapi di luar sholat
ya, pakai assalamu atau salamun boleh. Afdolnya pakai ta'rif tetap di dalam maupun di luar sholat. Kemudian yang kedua al-khitab. Khitab itu artinya pakai dhamir orang kedua, bukan orang ketiga. Maka fala yakwi assalamu alaihim, enggak cukup mengucapkan assalamu alaihim, selamat ya, keselamatan atas mereka. Harusnya alaikum, kepada kalian. Kemudian yang ketiga al-jam'u ya, fala yakwi assalamu alaika au alaikuma, harus jamak ya, meskipun makmumnya satu ya. Assalamu alaika misalnya, karena cuma satu, nanti perempuan assalamu alaiki ya, enggak sah, tetap harus jamak assalamu alaikum warahmatullah. Jadi enggak usah aneh-aneh, nanti jadi enggak sah. Yang keempat ayyasila bainal kalimataini, bersambung antara dua kata tadi, antara assalamu dengan alaikum, bersambung. Jadi tidak diputus, misalnya assalamu terus wahing-wahing terus baca alhamdulillah wa alaikum baru itu. Tidak boleh begitu. Di alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar. Yakni tidak boleh antara assalamu dengan alaikum itu diputus dengan perkataan yang lain. Yang kelima al-muwalah. Al-muwalah ini fala yaskutu bainahuma. Tidak boleh diem antara keduanya. Ya, assalamu diem dulu. Ya, mikir utang nih ditagih belum bayar, baru alaikum keingatan. Itu tidak muwalah. Yang keenam ayyakuna mustaqbilan al-qiblata bi sadrihi. Hendaklah waktu mengucapkan salam itu menghadap kiblat, dadanya ini. Jadi yang menoleh itu sunnah itu kan kepalanya sunnah menoleh, tapi dadanya ini menghadap kiblat. Kadang assalamualaikum warahmatullah sekaligus mengecangkan pinggang, nah kayak gini. Enggak ya. Dadanya tetap ke kiblat, wajahnya yang menoleh. Yang ketujuh alla yaqsida bisalamil ikhbara bal al insya. Hendaklah salam itu tidak untuk ikhbar tapi insya. Ini dalam balaghah ada kalam ikhbari, ada insya'i. Ikhbar itu pemberitahuan atau bahasa matematikanya pernyataan, memberitahu. Kalau insya ini ya dia bukan pernyataan, enggak dinilai benar salah, enggak. Jadi ketika salam itu ya niatnya memang bukan memberitahu orang saya sedang sholat ya. Misalnya ada orang ketuk pintu, tok, kita sengaja assalamualaikum warahmatullah, sambil hati ini ngeyel, ini orang sholat dari tadi enggak ngetok terus misalnya kan. Ada orang kan begitu, ngetok enggak ditunggu dulu ya, 5-6 kali ngetok terus kan, kadang jengkel gitu. Salam langsung salamnya penyaring benar, assalamualaikum warahmatullah, sambil jengkel memberitahu bahwasanya ini sedang sholat. Al-insya itu ya memang ini kalimat bukan pemberitahuan. Kemudian yang ke-8 al-julus fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Duduk maka tidak cukup ya, jika dia berdiri sebelum sempurna salamnya. Assalamualaikum warahmatullah misalnya, belum selesai baru assalamualaikum sudah berdiri dia, maka tidak sempurna salamnya itu, sehingga dia mestinya duduk lagi, ulangi salam ya, kayak tadi misalnya saat sholat itu tandon penuh ya kan, waktu sholat ini sudah pikirannya ini siapa tadi yang tidak memati mesin atau apa gitu, begitu salam langsung pelencing pergi. Kalau belum sempurna dia warahmatullahnya atau assalamualaikumnya belum sempurna ya, berdiri ya berarti itu batal salamnya, tidak sempurna. Yang ke-9 ayyusmi'a nafsahus salam, dirinya sendiri mesti mendengar salamnya, li'annahu ruknun qauli, karena salam ini rukun qauli, sehingga harus kedengaran untuk kita sendiri sekira kita ini pendengaran kita normal. Kalau pendengaran kita kadang normal, harus kuriak-kuriak baru kedengaran ya, tidak harus kita teriak. Tidak harus. Yang ke-10 ayyakuna bil arabiyah. Yang ke-10 itu hendaknya dengan bahasa Arab. Enggak boleh diterjemahin. Ya, assalamualaikum kita katakan selamat sejahtera untuk engkau misalnya. Maka enggak cukup. Walam yadhkurhu sahibun nazmi al-muqaddam. Nah, syarat ke-10 ini tidak disebut dalam nazoman tadi ya. Nazoman yang sebelumnya tadi. Ini ar-ruknul
Asani asyar, rukun ke-12. Ar-ruknus tsalisa asyar, rukun ke-13 at-tartibu, rukun ke-13 tertib. Tertib ini artinya berurutan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha kadza. Karena apa? Karena Nabi sholatnya begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, ini 13 rukun sholat ya, yang mesti kita perhatikan agar sholat kita ini secara fikih minimal itu sah. Nanti secara tasawufnya gimana supaya bernilai ya, itu kan sesuai dengan kekhusyuan kita. Yuktabu minar rajuli fi sholatihi ma'akila minha. Seseorang itu ditulis dari sholatnya itu pahalanya sesuai dengan apa yang dia pahami, yang dia hadir hatinya itu. Sehingga pahala itu kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini, syarat fikihnya sudah, maka ditingkatkan dengan menghadirkan hati. Pernah kita bahas kitab Al-Khusyu' fis Shalah, yang bisa disimak lagi. Termasuk tadi baca wirid ya, hadirkan hati. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.